saya kira kita bisa dengan mudah kemudian melihat bahwa tata kelola ini absen dari seluruh pelaksanaan janji-janji Prabowo Gibran. Melihatnya kemudian muncul dalam kesimpulan orang, ini sungguhan apa hanya omon-omon kan gitu kan? Program-program prioritas itu mestinya diaudit. Tetapi kalau yang ngawurin diterus-teruskan itu ya, mijatan itu makin kotor. Bahkan pesta bubar, lalu dulu ada kesalahan hukumnya loh di situ, itu bisa diungkit-ungkit. Iya. Saya tidak anti pemerintah. Memang ini pemerintahan yang terpilih dengan sah. Tapi mengingatkan cara menjalankan pembangunan itu nggak begitu gitu loh. Karena orang melihatnya kemudian mengkritik dianggap anti pemerintah. Kan beberapa akademisi termasuk teman kita itu kan diancam karena mengkritik aktivis-aktivis, dikirimi bangkai binatang atau apapun karena mengkritik. Saya kira sedang sangat in position Pak Prabowo untuk melakukan itu sekarang. Kekuatannya besar, nggak ada yang berani nabrak dia. Halo saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu kembali dengan Anda di podcast Terus Terang. Di forum ini seperti biasa, saya berusaha untuk berbicara jujur dan terus terang. Juga berbagi pengalaman tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Bismillah. Pada episode kali ini saya kembali kedatangan sahabat saya. Tokoh penting, intelektual teknokrat yang juga pernah duduk di pemerintahan, yaitu Dr. Yanuar Nugroho. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Prof. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Mas Yanuar, ini akan dipandu oleh Pak Rizal Mustari. Silakan, Pak Rizal. Mau tanya apa? Terima kasih, Pak Mahfud. Kepada siapapun lebih banyak ke sini bagus. Seperti biasa, saya tanya ke Pak Mahfud, tapi karena kita punya tamu spesial, narasumber spesial Mas Yanuar. Mas Yanuar, matur nuwun, makasih sudah hadir. Terima kasih mengundang. Iya, bolak-balik Jakarta Jogja hari-hari ini. Anda saya minta untuk terus menonton sampai selesai karena Anda akan rugi betul kalau lepas dalam 1-2 menit dari tayangan ini, karena Mas Yanuar akan berbicara pada kita. Terakhir Mas Yanuar nulis mengingatkan kita, waspadalah bagi Anda semua. Nah, seberapa suara kita dalam tahun 2026 itu akan saya tanyakan ke Mas Yanuar dan ke Pak Mahfud. Mas Yanuar, iya, Mas. Pak Mahfud saya mulai dari Mas Yanuar ya. Saya minta Pak Mahfud nanti memberikan tanggapan. Kita mendiskusikan di redaksi Terus Terang Media tulisan Mas Yanuar hari Rabu kemarin. Judulnya Tak Ada Pesta Abadi. Ya gitu ya. Betul. Di Harian Kompas. Pada intinya Mas Yanuar mengatakan bahwa 14 bulan pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu nggak ada yang salah dengan janji-janji, tetapi bermasalah serius dalam implementasi kebijakannya. Betul. Mas Yanuar mengatakan bahkan program-programnya itu dibuat secara tergesa-gesa, lalu misalnya rencananya tidak matang, bahkan merasa bahwa Mas Yanuar menganggap itu sangat ambisius. Saya menangkapnya dan teman-teman ini analisis yang mendalam, tetapi sangat pesimistik. Mas Yanuar coba menjelaskan pada kita dari mana datangnya pesimistik itu. Pertama saya minta maaf Mas Rizal dan Prof kalau itu dipandang pesimistik. Saya itu sebenarnya yang saya maksudkan adalah saya mau menceritakan fakta yang sebenarnya sudah kita baca juga di banyak media, entah di media sosial, entah di TV, entah di koran, tentang jalannya proses bernegara ini, Prof dan Mas Rizal. Jadi dihimpun dari berbagai referensi ya. Jadi itu adalah himpunan berbagai pengalaman, pengamatan yang kemudian saya coba ringkas gitu ya, yang mungkin kemudian kedengaran terlalu keras barangkali, ya kan? Tapi bukan soal pesimisme Mas Rizal dan Prof. Yang saya mau sampaikan di situ adalah ini loh kondisinya. Kalau kondisi seperti ini, lantas kita sebaiknya ngapain? Jadi kalau bagi para pembaca, Mas Rizal termasuk merasa kok pesimis gitu, maksud saya bukan itu sebenarnya. Nah, bagaimana saya sampai pada kesimpulan itu? Gini, Mas Rizal, sebagai satu sisi saya seorang akademisi, tapi saya pernah
nyemplung ke pemerintahan. Pernah berada di bareng-bareng sama pernah menjadi deputi di kantor staf presiden, betul. Kemudian waktu itu saya juga ikut menangani COVID. COVID. Kemudian terakhir saya di Bappenas sampai dengan tahun 2024. Sebenarnya kan begini, seluruh janji-janji pemerintah itu kan mestinya dijalankan dengan tata kelola yang benar itu ya, atau tata kelola yang memadai gitu. Jadi kalau sebuah inisiatif itu mau diluncurkan, kita perlu dalam pemerintahan nih, Prof sangat paham ada kerangka regulasi. Kalau tidak ada legal basis, program nggak bisa jalan. Kemudian setelah itu ada kerangka institusi, siapa yang menjalankan, siapa melakukan apa, kapan, bagaimana, sumber daya dari mana, itu kerangka institusi. Yang ketiga adalah kerangka akuntabilitas, ngukurnya gimana, kapan dianggap benar, atau kapan dianggap tercapai, kapan tidak tercapai. Kalau Mas Rizal melihat ini saja, saya kira kita bisa dengan mudah kemudian melihat bahwa tata kelola ini absen dari seluruh pelaksanaan janji-janji Prabowo Gibran. Tidak hadir di situ tata kelola. Tidak hadir. Misalnya yang saya tulis dan saya kira jadi concern banyak orang, makan bergizi gratis misalnya. MBG. Tujuan MBG ini kita bisa berdebat lah, tapi anggaplah ini tujuan yang baik. Tetapi tidak ada kerangka regulasi dari awal. Dari segi tujuan, Mas Yantor merasa nggak ada yang salah. Ini tujuan yang mulia ya? Di banyak negara, Mas, yang namanya school meal, itu program yang baik. Bagus. Ya. Masalahnya adalah delivery-nya seperti apa. Oke. Kalau Mas Rizal masih ingat, ketika Pak Prabowo dulu menjanjikan, delivery-nya itu ketika saya mendengar beliau mengatakan ini akan menggerakkan ekonomi lokal, bayangan saya bentuknya itu transfer daerah. Bayangan saya, transfer daerah dalam bentuk dana BOS begitu masuk ke sekolah, Prof. Sekolah merasa, oke, murid saya sekian ratus atau sekian ribu, saya nggak ada kantin atau saya punya kantin, saya akan melibatkan kantin-kantin sekitar sekolah, orang tua murid, komite kantor ekonomi terlibat, jalan lah ya. Kemudian ada orang lokal, ekonomi bergerak. Yeah. Kalau itu jalan, ini akan menggerakkan ekonomi, saya percaya. Tetapi begitu modelnya dengan BGN, dengan SPPG, semuanya drop-dropan, ini beda cerita. Ini jadi proyek ini kan, ini misalnya. Tapi balik tadi, kerangka tata kelola tadi misalnya. Pertama, regulasi. Regulasi mengenai makan bergizi gratis itu baru muncul jauh setelahnya. Mohon maaf, setelah saya ingat Prof bikin konten cucunya Prof keracunan itu. Iya, salah satu korban cucu beliau. Iya kan? Iya. Baru setelah itu Kemenkes dilibatkan, BPOM dilibatkan. Oh ya? Iya. Jadi MBG itu berjalan dari awal tuh hanya dengan perpres kelembagaan BGN-nya. Nggak ada perpres tentang MBG-nya, apa Inpres sudah tidak ada. Oh iya, dasar institusinya waktu itu ya kita bahas. Nggak ada itu. Nah, apalagi kerangka institusi, siapa melakukan apa, kapan, BGN. Lah, Kemkes nggak dilibatkan, BPOM nggak dilibatkan, baru dilibatkan setelah Prof. Mohon maaf, Prof, kalau cucunya Prof dulu nggak keracunan, barangkali juga nggak dilibatkan. Saat itu. Gitu ya? Untung ada efek pengakuan di depan layar. Iya, bukan saya kok beruntung cucunya keracunan, bukan Prof. Tapi maksud saya karena ada kejadian itu. Padahal waktu itu saya tidak mau mengumumkan karena ditanya aja. Oh iya, cucu saya juga kena. Gitu. Lalu jadi rame. Lalu kemudian evaluasi. Evaluasinya kapan dianggap berhasil sih MBG ini? Ya kan? Evaluasi itu kan diukur berdasarkan kriteria yang disepakati atau ditargetkan di depan. MBG katanya meningkatkan prestasi siswa. Lah, gimana ngukurnya? MBG katanya meningkatkan semangat anak belajar ke sekolah. Gimana ngukurnya? MBG meningkatkan dan lain-lain itu. Nah, kerangka yang sama Mas Rizal bisa kita pakai untuk program yang lain. Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Food Estate, dan lain-lain. Seperti yang Anda tulis di itu mengapa saya menulis begitu. Ya. Jadi maksud saya bukan pesimis ya Mas ya. Saya mau menunjukkan bahwa ini janji ini oke, sebagai pemerintahan baru tentu punya janji politik. Pak Jokowi juga punya Nawacita. Dulu Pak SBY juga punya. Dan Pak Prabowo boleh punya janji. Masalahnya adalah gimana janji ini dijalankan. Ya, Pak Prabowo selama ini kaitannya dengan MBG selalu mengedepankan jumlah yang sudah diberikan. Jadi kemarin itu Desember kalau nggak salah 58 juta penerima manfaat. Bahkan di Davos kemarin sudah menjadi 59, sekian juta Mas Yanor. Itu nggak bisa dianggap sebagai sebuah keberhasilan ya so far ya? Gini, Mas Yanor juga membaca berita kan ya? Paham ya. Tentu saja. Gini, MBG di-deliver, MBG disalurkan, itu satu hal. Yang menerima siapa, itu hal yang lain. Apakah desain MBG dari awal untuk anak sekolah, untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, itu setia di situ nggak? Saya melihat sekarang, demi untuk mengejar angka, target 82,9 juta itu, lalu semua diberi MBG. Tenaga pendidik, guru diberi MBG. Kemarin diumumkan, malah siswa putus sekolah mau diberi MBG.
anak siswa hasil pernikahan siri mau diberi MBG. Loh, tujuannya MBG ini untuk apa sih sebenarnya? Ya kan, Mas? Ya. Nah, jadi kalau saya tadi, karena dari awal tata kelolanya tidak baik, kita tidak punya ukuran keberhasilan dari awal yang diset, sehingga ada mekanisme akuntabilitas, maka apapun bisa diklaim. Mas Yusuf, kalau masih ingat, boleh dibuka di berita. Di awal program, MBG itu anggarannya 71 triliun. Ya. Pada bulan Januari 2025. Pada bulan Maret diumumkan ada tambahan anggaran 100 triliun lagi. Persis. Jadi 171 triliun. Saya lupa pada bulan Juli atau Agustus nanti kita tambahi 100 triliun lagi. Jadi 271 triliun. Tapi ketika diukur akhir tahun, penyerapannya dibandingkan dengan angka 71 triliun. Lah, yang dipakai yang mana ini? Seperti itu, Mas. Menurut saya yang kita perlu waspada, apalagi tahun depan kita tahu anggaran MBG ditingkatkan. Ya. Ini saya bukan sentimen pada MBG saja tidak, Ya. tapi saya Contoh mau saja ini sebagai satu contoh bagaimana tata kelola itu absen dari itu, Prof, menjalankan atau merealisasikan janji politik. Kita kan juga terlibat, Prof, waktu zaman Pak Jokowi, Prof, dan setengah mati itu kan. Ini dua orang pernah membantu Pak Jokowi nih. yang ketika janji dan janjinya diturunkan dan dijalankan begitu, gitu, Mas. Saya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud melihat yang terjadi seperti apa kan Mas Yanwar tadi, apakah itu semacam hanya normalnya deviasi dari janji-janji politik ketika kampanye dan ketika memerintah, atau memang ada persoalan yang tidak bisa dideliver di situ menurut Pak Mahfud? Apakah itu sekedar deviasi atau tidak, itu tentu ada ukuran-ukuran ilmiahnya ya. Tidak bisa saya mengatakan itu. Dan Pak Yanwar itu ahlinya. Persis. Apakah itu kesalahan atau kekeliruan? Kan gitu kan. Jadi saya tidak tahu itu hal yang normal atau tidak. Tetapi saya ahli hukum. Sehingga tidak bisa bicara substansinya. Artinya misalnya menilai atau memprotes, mengkritik terhadap substansi soal MBG dan sebagainya. Itu ahlinya sudah ada, yang ahli tata kelola dengan pengalaman yang banyak. Cuma yang ingin saya katakan itu tadi, bahwa setiap pesta itu pasti ada akhirnya. Gitu kan. Tidak mungkin Anda berpesta terus. Apalagi kalau dalam konstitusi kita, pesta itu akan berakhir setiap 5 tahun paling lama. Bisa lebih cepat dari itu kalau terjadi sesuatu. Ya. Nah, tinggal kalau kita sedang berpesta itu akan membersihkan meja sebelum pergi atau membiarkan meja pesta itu berantakan. Kan gitu. Nah, membiarkan meja berantakan atau tidak berantakan itu adalah bagaimana kita menjaga tegaknya hukum, menjaga konstitusi. Karena setiap itu ada akibatnya. Saya belum tahu apakah di situ di dalam MBG ini ada pelanggaran hukum atau tidak ya. Tetapi akibat-akibat sosial politiknya itu kan banyak keluhan yang saya tidak bisa menjudge itu benar atau tidak. Ya, misalnya itu tadi anggarannya begitu besar. Sekarang timbul ide mau memberikan makanan bergizi kepada anak putus sekolah. Ya, gimana orang tidak sekolah? Harusnya harus diberikan. Bukan diberi makan bergizi, diberi sekolahan, lalu diberi makanan bergizi. Gitu. Bahkan yang saya lihat itu kasihan. Saya dulu pernah menjadi sampai sekarang ketua Dewan Pertimbangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk keistimewaan. Nah, di situ saya nangani penggunaan dana-dana khusus yang diberikan ke daerah itu. Saya terenyuh gitu ketika ratusan guru itu datang mengeluh, Pak, saya udah bekerja di situ 15 tahun, yang 20 tahun. Itu gajinya itu tidak sampai 300.000, ada yang hanya 175.000. Itu pun dibayar sesudah 6 bulan dan sebagainya. Honorer ya, Prof? Iya, honorer. Karena honorer gitu. Ini ada kaitannya dengan berita terakhir bahwa sekarang pegawai-pegawai AMBG yang tukang nyopir, tukang bersihkan sehari digaji 100.000. Sementara ada guru yang mengajar untuk anak yang mau diberi MBG ini sebulan 175.000 waktu itu di Jogja. Nah, kenapa tidak ini aja? Ini katanya sehari 100.000 dan mau diangkat menjadi P3K.
Iya, P3K kan. Kenapa tidak guru-guru ini aja? Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Nah, itu soal kemanusiaan, bukan soal hukum. Ya, itu soal Bukan polisi. soal hukum. Oleh sebab itu saya katakan, kalau soal program, saya tidak bisa kritik, tidak bisa protes, saya hanya ingin mengungkapkan apa yang terjadi. Karena kalau di dalam ilmu politik itu kan, orang yang menang selama tidak melanggar hukum, itu silakan buat program apa aja. Iya, Karena Anda menang pemilu, lakukan apapun. Saya tidak boleh protes. Seperti IKN, MBG, hubungan luar negeri, apa saya tidak ikut. Kecuali di situ ada aspek Hukum. pelanggaran hukumnya. Ya. Tapi apakah itu boleh dibiarkan? Ya, kita serahkan kepada yang ahli tata kelola, ya, ahli birokrasi, ahli apa, itu agar diperbaiki. Sehingga masyarakat mendapat manfaat. Jangan sampai pesta ini kocar-kacir sebelum selesai. Atau sesudah selesai mejanya masih porak-poranda, Berantakan gitu ya. berantakan dan sebagainya. Itulah perlunya kita menggunakan konstitusi dan hukum itu sebagai ukuran. Agar semuanya berjalan baik gitu. Menggunakan Konstitusi dan hukum sebagai pijakan dan ukuran. Nah, pertanyaan Pijakannya tuh konstitusi, ukurannya tuh norma-norma hukum. Nah, Bagaimana pertanyaan sih? saya mau lanjutkan itu, Pak. Apa yang Pak Mahfud lihat dari 14 bulan pemerintahan Prabowo Gibran kaitannya dengan mengamankan konstitusi dan penegakan hukum? Kalau dalam kaitannya dengan MBG ini saya tidak melihat ada pelanggaran hukumnya. Tapi tata kelolanya yang Iya. mungkin dan akibat kecemburuan sosial yang muncul di masyarakat. Ini anggarannya besar, ya anggarannya kecil, ini digaji sekian dengan kepastian, ini gaji sekian. Itu saya dengar semua dan semuanya pelanggaran hukumnya tidak ada, tetapi ketidakwajarannya misalnya ya muncul seperti banyaknya korban-korban keracunan, adanya isu di mana misalnya daerah semula kan tidak dilibatkan, daerah tidak dilibatkan. Guru disuruh ngelayani, tapi kalau dia tidak dapat MBG gurunya, tapi kalau rusak gurunya suruh ganti piringnya yang pecah, macam-macam gitu itu kan. Okay. Nah ini kan soal tata kelola yang menyangkut kemanusiaan. Bahwa MBG-nya itu sendiri silakan, menurut saya bagus ya. Menurut saya Ini bagus. program prioritas dulu, Pak. Nanti saya akan ke Bapak tentang penegak hukum Siap. nasional. Saya jadi kepikir sesuatu ketika Prof tadi mengatakan ini jangan dibiarkan mejanya kotor. Ini kacamata tata kelola ya, Prof. Iya. Tapi saya agak khawatir, Prof ya, kalau ini dibiarkan, bukan hanya MBG, tetapi bagaimana cara pemerintah ini bekerja, saya itu khawatir meja itu memang akan kotor, Prof. Dan saya sekali lagi, Prof tadi menyampaikan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak, memang bukan bidang itu, Prof ya. Saya ambil satu contoh yang lain, sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu kan didesain karena Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa anak miskin tidak bisa sekolah. Tidak bisa sekolah. Menurut saya, informasi ini pun sudah salah. Karena SD udah gratis. Karena SD sudah gratis, oke? Iya. Tapi kemudian dijalankan lah, Iya, oke? iya, iya, Dengan iya, modifikasi, ditambah asrama dan lain-lain. Masalahnya, sekolah rakyat ini diampu oleh Kementerian Sosial, bro. Bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Persis. Yang, kalau kita melihat undang-undang, urusan pendidikan ditangani oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Nah, anggaplah ini jalan. Terus kemudian ya Prof tentu mengalami ya kalau pemerintahannya berganti gitu ya. Ini beresnya gimana ya? Sudah terlanjur banyak anak, sudah terlanjur gitu integrasi. Karena kan bukan porsinya, Prof. Nah, persoalan-persoalan seperti ini, Prof, yang menurut saya kalau saya pakai kata-kata Prof tadi adalah ini meja ini saya khawatir kalau tidak ada yang berani bilang bahwa cara kita menjalankan pemerintahan ini pakai kata apa ya, ugal-ugalan atau semaunya, pokoknya apapun yang diinginkan jalan gitu ya. Saya kemarin agak miris mendengar misalnya Bapak Presiden mengatakan saya akan membuka kampus-kampus teknik dan kampus-kampus kedokteran. Iya. Kemudian semuanya siswa gratis, mahasiswanya kan gratis, kemudian biaya APBN itu. Dan tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa kita sudah punya banyak kampus, Kan ada UI, sudah ada ada fakultas UG, ada mana-mana gitu ya. tinggal diberikan beasiswa misalnya gitu. Saya tidak tahu, mudah-mudahan dan saya berharap itu tidak dijalankan. Justru yang dijalankan adalah memberikan tambahan beasiswa agar anak bisa sekolah gitu ya. Tetapi kalau yang ngawurin diterus-teruskan itu ya, meja tadi itu makin kotor gitu. Itu kekhawatiran. Dan justru itu tata kelolanya. Kalau hukum melihat
meja kotor, misalnya karena gimana piring itu dibanting, hukum turun. Iya. Ya toh. Iya. Kalau tata kelola biasa, keliru-keliru kan tugas Anda itu. Iya. Ilmu Anda maksudnya, bukan Terus tugas. bersuara seperti ini, Pak. Bukan ilmu saya. Iya. kan? Kalau ilmu saya, kalau ada piring dibanting, ini dibanting. Atau berebut piring gitu ya? Berebut piring gitu. iya. Kacau kan Iya, itu. iya, Itu iya. urusan hukum gitu. Iya. Sehingga saya berharap ini harus diperbaiki ya dari sudut tata kelola, manajemen itu kan ada unsur-unsur organisasi itu kan, siapa yang merencanakan, siapa melaksanakan, siapa yang mengawasi, bagaimana evaluasi itu harus jalan di tata kelola pemerintahan. Kalau enggak, sesudah pesta bubar ini akan dicaci maki orang, tidak akan meninggalkan siapapun, atau bahkan pesta bubar lalu dulu ada kesalahan hukumnya loh di situ, itu bisa diungkit-ungkit oleh orang, atau paling sederhana pada pemilihan berikutnya kalau masih punya waktu, elektoralnya mungkin akan menjadi masalah gitu kan. Tapi kalau sudah habis gitu lalu ini kotor semua kan jadi masalah gitu. Saya lanjut kalau gitu ke Mas Yanwar. Nanti Pak Mahfud juga nanggapi. Satu bagian dalam tulisan itu yang saya highlight ya Mas Yanwar. Ketika Mas Yanwar mengatakan ini selain bermasalah dari tata kelola, pemerintahannya juga itu kebal dan tidak ingin dievaluasi. Apa maksud Anda dengan itu? Begini, saya kira balik ke beberapa kasus ya Mas. Kalau kita melihat gambar besarnya itu sebenarnya sudah kelihatan bagaimana media diminta memberitakan yang baik-baik saja. Masih ingat ketika dipanggil oleh Sekretaris Kabinet para media, kemudian akademisi nggak boleh disindir itu kan, orang pintar jangan nyinyir gitu. Kemudian kalau contoh anekdotal banyak sekali, influencer dan segala macam. Influencer macam-macam, dan bahkan yang akhir-akhir ini muncul balik ke soal cerita yang MBG tadi misalnya, bagaimana ada orang tua yang protes karena makanan anaknya kualitas MBG seperti itu, lalu anaknya dihukum, ya kan? Ini yang baru terjadi beberapa hari terakhir ini kan. Atau ada yang memviralkan atau menceritakan bagaimana sekolah kosong tetap dapat MBG, tapi kemudian mereka itu diserang atau agar bahkan saya melihat ada dari, saya yakin itu dari buzzer, kalau dari pemerintah kebangetan ya, dari buzzer yang mengatakan sudah dapat MBG itu mau bersyukur. Iya kan? Baca kan ya Mas ya? Viral itu. Itu viral kan? Dapat MBG bersyukur. Lah batin saya lah kalau MBG-nya tidak mutu gitu ya. Contoh tadi misalnya, bagaimana pemberian makanan tambahan untuk lansia yang harusnya makannya sehat diganti MBG yang isinya ultra processed food. Dan ini kan lansia-lansia mau dipercepat menghadap Tuhan atau gimana? Agar dengan diabetes tambah tinggi gitu. Dan itu nanti kita dapat MBG sekarang, anak-anak ini akan mengidap diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi. Ini kita menuai masalah ke depan. Nah, yang seperti ini, ketika diingatkan dan dikatakan yang mengingatkan itu nyinyir. Kalau saya Mas ya, ini kalau saya. Karena tadi, menurut saya, program-program prioritas itu mestinya diaudit. Ini yang saya belum pernah mendengar dari Pak Prabowo memerintah, Oktober 2024 sampai sekarang, BGN pernah diaudit nggak? MBG pernah diaudit nggak? Sekolah rakyat pernah diaudit atau tidak? Koperasi Merah Putih pernah diaudit atau tidak? Agar kalau mau mengatakan jangan kritik dong, itu ada basis. Tapi sekarang nggak ada audit. Yang saya katakan tadi, mekanisme akuntabilitas itu nggak terbuka. Maka menurut saya ini Mas ya, kalau saya teruskan sedikit ini ke Mas Riza soal itu, menurut saya kok tugasnya orang-orang yang paham malah untuk terus bersuara. Ini nggak benar, ini nggak benar. Bukan karena anti pemerintah. Sekali lagi, ya Prof. Seperti Anda, seperti Prof. Mahfud selama ini gitu ya. Saya tidak anti pemerintah. Memang ini pemerintahan yang terpilih dengan sah. Tapi mengingatkan, cara menjalankan pembangunan itu nggak begitu gitu loh. Itu yang saya bayangkan ya Mas ya. Jadi maksud saya mengatakan pemerintah sekarang kebal atau imun itu lebih pada posisi tidak mau dikritik. Atau kalau ada kritik masuk, enggak, dianggap tidak ada, atau diabaikan, atau yang mengkritik yang dibungkam. Itu loh Mas, yang bagi saya concernnya begitu. Dan ketika gini, dalam kondisi seperti sekarang ini yang sangat populis begini kan, melihat gradasi itu agak sulit ya Mas ya. Bahwa mengkritik itu tidak anti gitu kan.
Ya. Karena orang melihatnya kemudian mengkritik dianggap anti pemerintah. Kan beberapa akademisi termasuk teman kita itu kan diancam karena mengkritik aktivis-aktivis, dikirimi bangkai binatang atau apapun karena mengkritik. Padahal kritik itu, Mas, ini agak lebih dikit ya. Kritik itu bentuk kita masih cinta pada Republik loh. Makanya dikritik. Wujud cinta pada Republik ya. Ini daging semua ini yang keluar ini. Jadi Anda nyesel kalau Anda tidak segera memastikan bahwa Anda subscribe. Dan untuk dua perbincangan Pak Mahfud dan Mas Yanwar ini, silakan Anda berikan komentar. Nanti akan kita berikan tanggapan pada pertemuan berikutnya. Saya lanjut ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, yang tadi Mas Yanwar katakan bahwa bahasanya itu bebal dan enggan dievaluasi dan dikritik. Ini bukan persoalan IBG semata, Pak. Ini persoalan serius dan rada-rada masuk ke wilayah Pak Mahfud kaitannya dengan demokrasi, keterbukaan informasi dan segala macam. Apa pandangan Pak Mahfud? Ya memang kemudian demokrasinya itu berjalan agak ada yang bilang cacat, ada yang ya tidak normal lah. Karena sebenarnya kalau demokrasi berjalan baik, setiap pemerintah yang suka pada demokrasi itu pasti butuh pada kritik. Pasti dan seneng pada kritik. Gitu ya? Gitu. Iya, dulu waktu saya jadi Menhan tuh Gus Dur kan selalu mengatakan, loh, kritik itu adalah vitamin. Vitamin, kata Gus Dur. Kalau pengen sehat, Anda dengar kritik, jangan marah-marah. Kalau enggak, berarti Anda anti demokrasi. Karena demokrasi itu menghendaki pemerintahan bersama. Ada yang bertugas memerintah, ada yang bertugas ngawasi, ada yang menikmati dan seterusnya kan. Itu demokrasi. Kalau anak kritik ini bagian dari itu semua supaya semuanya bisa berjalan baik. Nah, oleh sebab itu ya pemerintah ini kan baru 14 bulan ya. Mungkin sisa pemerintahnya sudah membangun demokrasi. Karena kemudian terhadap hukum itu menimbulkan hal-hal yang menyulitkan dengan munculnya apa yang disebut autocratic legalism. Hal-hal yang salah-salah kayak gini itu dibuat aturannya, dibuat kepresnya ada kok, gitu kan? Iya, betul. Supaya bisa dilakukan, supaya bisa dijalankan. Bahkan lebih tinggi dari itu ada undang-undangnya kok, gitu. Lebih tinggi lagi ada putusan MK-nya kok, sudah diuji, sudah benar dan macam-macam gitu. Itu namanya autocratic legalism. Tidak bisa ditindak secara hukum karena formalitasnya benar, tetapi substansinya sebenarnya melanggar hak-hak masyarakat. Nah, itu yang harus kita hindari karena kita ingin negara ini nanti sesudah pesta selesai, pesta berikutnya mungkin masih penyelenggara yang sama mungkin ya, supaya menjadi lebih baik gitu. Jangan sampai terjadi kemunduran. Tentu kita tidak boleh menghambat program-program yang dilakukan pemerintah karena dia sekali lagi di dalam politik, di dalam hidup bernegara, ketatanegaraan itu kan siapapun yang menang dia punya kewenangan untuk membuat aturan-aturan dan program yang harus ditaati. Kecuali melanggar hukum. Nah, dia menang. Itu hak mereka ya 100% ya. Iya kan begitu. Kenapa orang berebut kekuasaan? Karena ingin mempunyai hak membuat aturan yang harus diikuti kan gitu ya. Ketika kita ikut pemilu, siapa yang bisa buat aturan? Sepanjang sesuai dengan konstitusi ya. Maka aturan itu ada ininya, ada parameter-parameternya, ada landasannya konstitusi itu gitu. Nah, tapi kadangkala sikap koruptif, bukan korupsi dalam arti hukum, sikap koruptif. Korupsi itu kan katanya ada dua sih, ada sikap korupsi dalam arti hukum tuh merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi dengan cara melanggar hukum, itu korupsi konvensional. Tapi ada sikap korupsi non konvensional. Itu tidak merugikan negara tapi suka-suka. Sako yang menentukan tidak tahu manfaatnya apa, tidak tahu merugikan orang lain tapi selalu dibenarkan oleh hukum. Itu sikap koruptif. Korupsi non konvensional, sikap sewenang-wenang, sikap gagah-gagahan. Dan itu jamak terjadi di kita ya? Banyak terjadi, yang sangat banyak kita itu korupsi non konvensional. Justru itu yang lebih banyak. Ya, lebih banyak. Yang konvensional aja banyak, apalagi yang non konvensional. Yang konvensional aja kita udah
hampir nggak sanggup menghitung ini korupsi ini di mana-mana gitu. Aparat penegak hukumnya kadang-kala ikut korupsi juga gitu. Itu kan gila kan? Pak Mahfud, sampai pada titik bagaimana menjaga demokrasi yang tadi Mas Yanwar mengatakan sulit menerima kritik gitu ya. Kan menjadi penting melihat peran-peran lembaga-lembaga negara lain, tidak hanya presiden di situ kan. Kita punya DPR, kita punya MPR dan segala macam. Pak Mahfud melihat itu seperti apa? Sehingga muncul penilaian seperti Mas Yanwar, ya ini kalau terus-terusan begini akan memberatkan kita gitu. Melihatnya kemudian muncul dalam kesimpulan orang, ini sungguhan apa hanya omon-omon kan gitu kan? Karena setiap kritik masuk itu kedap tidak masuk tap mental terus. Loh katanya begini kemarin, kok jalannya begini sesudah dikritik, yang ngeritik dimarahi kan tidak boleh. Kalau ingin sehat mari kritik bersama-sama. Orang itu sebenarnya sangat ngundang. Kalau saya itu ngundang kritik gitu. Ayo dong kritik saya. Tetapi Anda ngeritik jangan sembarangan. Saya akan menjawab apa kritik Anda benar apa tidak. Itu kan sehat ya. Kalau misalnya pemerintah, ayo Pak Yanwar, ayo Pak Anu kritik saya misalnya pemerintah. Tapi kalau kritiknya salah ya dilawan aja, salah Anda, asumsinya salah gitu. Ini adu data kemudian. Kan gitu aja kalau ingin negara ini lebih maju. Kalau defensif terhadap kritik bahwa itu ada kesalahan dikit lah perbaiki di sini, lalu enggak Anda yang salah itu. Nggak bisa. Saya nanya dikit. Prof kan sudah lama juga di pemerintahan. Menarik nih. Maksud saya gini, mengapa kok sekarang kayak gitu, Prof? Kok pejabatnya nggak mau? Apakah ini berkaitan dengan ada sebuah budaya politik yang baru? Atau memang orangnya saja nggak mau dikritik? Nggak, mungkin. Sorry ya, saya ikut-ikutan nanya. Menarik nih. Saya tidak tahu karena di masa-masa lalu juga banyak yang begitu, tetapi nampaknya tidak sebanyak sekarang. Nah, itu berarti apa itu? Ada dua. Satu, pemilihan orang-orangnya. Maaf, saya tidak menggugat Bapak mengangkat siapa. Itu bukan urusan saya. Tapi kalau dari segi logika, kenapa sih kok orang kayak gini suka-suka, berarti orang-orangnya. Oke, nomor satu itu. Beda kan waktu zaman misalnya yang Pak Jokowi yang pertama saya tidak ikut kan ukuran-ukurannya jelas. Tidak punya catatan di KPK, tidak punya ini, tidak. Sekarang ukuran-ukuran itu tidak pernah disebut lagi. Kan gitu, berarti pilihan orangnya. Yang kedua kendalinya, artinya apa, leadershipnya, kan gitu. Menurut saya sih benarnya Pak Prabowo itu punya kekuatan yang sangat besar untuk menentukan ini semua. Karena sekarang semua di bawah kendali dia loh. Betul. Ya, DPR, politik, menteri, apa dia tinggal bilang apa aja orang ikut kok. Benar. Nah oleh sebab itu kalau dia mau, saya ingin ini dan harus benar seperti ini, pertanggungjawaban begini, gampang. Bisa itu. Saya kira sedang sangat in position Pak Prabowo untuk melakukan itu sekarang. Kekuatannya besar, nggak ada yang berani nabrak dia. Iya kan? Nah, tinggal kalau dia ingin baik, nah ini salurkan aja kritik. Nah, ini kritiknya benar, letakkan sini. Jalan lalu nih pemerintahan ini. Saya yang di Kompas itu, Prof, saya tulis. Ada satu hal penting yang menurut saya itu hilang. Ini catatan saya, Prof. Yaitu meritokrasi. Nah, itu dia, meritokrasi dan teknokrasi kalau dalam film ininya. Karena leadership itu satu hal ya, Prof. Jadi kata Prof tadi benar kan, kalau pemimpin yang benar adalah dia bisa mengarahkan. Tetapi bagaimana menjalankan kan butuh teknokrat. Orang-orang yang punya meritokrasi yang ngerti menjalankan itu. Itu artinya soal pemilihan orang kan. Nah, itu dia pertama tadi kan. Apakah karena misalnya dari awal kita khawatir dengan kabinet gemuk yang dibikin waktu itu, orang-orang yang masuk latar belakang politisi misalnya gitu ya, lalu karena balas budi sehingga aspek meritokrasi dan teknokrasi itu jadi hilang, Mas Yanwar. Orang-orang seperti itu di dalam. Akhirnya saya menyimpulkan begitu, Mas. Akhirnya saya menyimpulkan begitu. Karena yang terlihat di saya adalah ujungnya ini adalah bagaimana kebijakan itu dibuat berdasarkan data, berdasarkan bukti, berdasarkan pertimbangan, evidence based lah. Evidence based lah istilahnya. Kenapa ini nggak terjadi gitu ya? Maka saya pernah menulis di Kompas tahun lalu, judulnya adalah Matinya Teknokratisme dalam pragmatisme politiknya Pak Prabowo dalam sekarang. Pragmatisme politik, ingat. Dan saya dikabari oleh beberapa teman-teman di media bahwa itu katanya banyak dibaca orang. Ya syukurlah kalau dibaca. Tetapi artinya itu kan beresonansi. Jadi kabinet ini atau pemerintahan sekarang ini meninggalkan meritokrasi itu, Mas.
Maka tadi saya tanya ke Prof tadi, karena saya pengen tahu, apakah ini kemudian menjadi sebuah budaya politik yang baru gitu ya? Jadi yang penting menang, kalau menang siapapun boleh saya tarik, regardless atau tidak usah peduli, yang penting dia orang saya kok mendukung saya secara politik. Ya kan, kalau dulu Prof bikin kriteria kan, periode pertama yang Pak Jokowi itu nggak boleh catatan di KPK, PPATK, ngecek duitnya berapa segala macam sebelum masuk. Nah sekarang nggak ada. Saya masih ingat juga waktu dulu Pak Kuntoro juga ada fakta integritas zaman Pak SBY ya Prof ya. Nggak boleh mencat orang 6 bulan sebelum terpilih, ya kan? Seperti itu ya. Nggak boleh ngangkat orang juga. Sudah 6 bulan ini, jadi semuanya terukur. Gitu. Nah, itu Mas, itu yang saya khawatirkan. Jadi ada 2 lapis persoalan. Satu, leadership, arahnya ini benar atau tidak. Yang kedua, meritokrasi. Ini kalau dari penyelenggara negara ya, saya sebagai orang yang pernah di dalam, sekarang saya sih sudah merdeka Mas, tapi sebagai orang yang pernah di dalam, saya merasa ini kalau tidak ada meritokrasi, ke depan Pak Prabowo janji pertumbuhan ekonomi 8%, gimana mencapainya? Bahkan penanganan banjir Sumatera, Pak Prabowo mengatakan 2-3 bulan lagi akan beres, dan sekarang dibombardir di sosial media, sudah masuk bulan keberapa? Sekolah masih tidak bisa berfungsi, sementara menterinya mengatakan 95% atau sekian persen belajar mengajar di Aceh sudah pulih. Gitu kan. Langsung di sosial media itu, netizen itu kan kejam Mas. Langsung ditunjukkan, kayak gini kok kamu mengklaim. Itu kan. Nah yang seperti itu saya tadi bilang, pentingnya meritokrasi itu. Pak Mahfud, kalau dari sisi, ini tadi, dari sisi tata kelola gitu, dan aspek-aspek ekonomi dalam pemerintahan, kalau dari sisi hukum dan politik, Pak Mahfud melihatnya, itu bagaimana? Apakah hal seperti itu juga muncul atau bagaimana catatan Pak Mahfud? Begini, di dalam politik itu, Mas, balas budi itu biasa. Harus dilakukan. Misalnya saya harus justru ya? Iya dong, balas budi. Kalau orang yang sudah orang yang tidak mendukung, dibiarkan untuk apa dia dukung? Karena itulah Anda tidak mau ketika Anda tidak mendukung seseorang masuk dalam pemerintahan. Itulah political trade off. Jadi itu biasa terjadi di mana-mana dan kapan saja. Lalu masalahnya di mana? Tetapi political trade off itu tidak harus meninggalkan meritokrasi. Kan banyak dukungan kelompok sini, bukan sembarang selera. Saya suka ini yang lebih mudah diatur. Cari yang bagus dong, yang gitu. Gitu. Dan aturan-aturan itu diikuti gitu. Kewajaran-kewajaran itu diikuti gitu. Jadi bagi saya tidak ada masalah itu orang ngangkat teman. Saya dulu Pak, ketika jadi Menko kan ada pejabat karir birokrasi. Lalu saya pejabat karir ini saya serahkan aja, ada mekanismenya, misalnya ya yang jadi deputi siapa, yang mengusulkan siapa, ukurannya apa, kan sudah ada tuh, ada TPA, ada macam-macam waktu saya. Tapi saya punya hak untuk ngangkat orang yang memang pilihan saya sendiri, namanya staf khusus. Nah staf khusus tuh ya saya milih teman saya sendiri dong. Yang ini yang bantu saya selama ini. Saya jadi korban yang dipilih. Ini dia korban yang dipilih. Korban yang dipilih. Saya. Tapi saya staf khusus ini banyak loh staf khusus ini yang merusak birokrasi ini. Tapi saya tanyakan Mas Rizal, begitu saya angkat staf khusus, semua kamu staf khusus setara dengan eselon 1B. Ini pejabat-pejabat birokrasi. Saya bilang staf khusus tidak punya wewenang untuk memerintah. Nah, betul itu. Birokrasi. Saya larang. Saya larang. Dan di depan deputi. Saya pertemukan. Ini staf saya. Deputi nggak ada ketakutan jadi kita masuk gitu. Jadi saya bilang ke semua, saya ini staf khusus saya, tetapi ini tidak berhak memerintah Anda, apalagi menanyakan anggaran Anda berapa. Rp1 pun nggak boleh ngambil uang dari kedeputian. Nggak boleh. Itu terjadi. Nah, ini kan teman ikut dan itu diberikan oleh negara. Kamu kalau jadi menteri ngangkat ya 5 orang staf khusus. Itu urusanmu. Nah, ini yang banyak yang terjadi. Misalnya ya isu yang sekarang berkembang di Kementerian Agama itu. Kan staf khusus. Yang Kementerian Agama yang dulu juga kan staf khusus. Yang Kementerian Olahraga juga staf khusus. Nah ini yang merusak ini, karena pertemanan yang tidak objektif masalah ambil orang. Prof. Dulu Pak Kuntoro almarhum. Anda membantu Pak Kuntoro dulu ya? Cerita ke saya, pernah bilang ini, Yanuar kamu lihat, kalau ada kementerian yang bagus, itu birokrasinya bagus, menterinya bagus, staf khususnya tidak neko-neko. Tapi kalau sampai ada kementerian yang kerjanya nggak karu-karuan, apalagi ada skandal masalah macam-macam, itu pasti staf khusus. Saya bilang, Pak Kuntoro bilang kayak gitu, masa sih? Tapi baru saya pikir-pikir. Ketika dulu ada skandal di Kemenkominfo, zaman Pak
siapa dulu itu? Yang pengadaan Tifatul Sembiring ya? Menkominfo ya? Zaman dulu. Iya. Tapi kemudian yang pengadaan tower itu loh. Oh iya, Plate. BTS. Atau di banyak kementerian lah Mas. Banyak kementerian. Atau Kementerian Sosial ketika COVID segala macam. Itu betul Prof. Kemendikbud segala macam. Iya. Jadi memang staf khusus ini kemudian diberi power yang berlebihan. Kaitan dengan meritokrasi tadi. Itu artinya kan kemudian tidak mencari orang. Kemendikbud ini kan sedang berlangsung sekarang kan bukan pejabat birokrasinya. Persis. Staf-staf khusus gitu. Staf yang harian, yang jakat dan macam-macam gitu. Itu dia, Prof. Nah itu saya kira sebenarnya orang tuh kan sudah berpikir ya birokrasi yang baik tuh begitu. Kan sudah diatur. Tapi sering ini dilanggar oleh kepentingan politik yang sangat jangka pendek, pertemanan dan sebagainya. Jadi balas budi itu boleh, Prof ya. Itu boleh. Meritokrasi tetap harus boleh. Politik itu pada dasarnya politik itu kan politik tukar menukar. Kamu beri apa ke saya beri apa ke kamu kalau saya jadi. Itu biasa saja. Tapi prinsip meritokrasi tadi. Iya, ada aturan meritokrasinya. Itu yang penting. Dan cari orang yang memenuhi syarat meritokratik itu banyak kok. Banyak. Iya lah, Prof. 250 juta penduduk masa nggak ada. Saya sekarang maju ke ini, Mas Yanuar. Apakah masih ada exit strategy dalam kondisi seperti sekarang? Yang tadi dalam catatan Mas Yanuar sangat banyak yang perlu diperbaiki. Sehingga kita punya harapan masih ada 3 tahun lebih, 4 tahun ke depan pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga kita bisa menata itu kira-kira. Adakah, nanti saya minta ke Pak Mahfud juga. Kalau sebagai sebuah strategi, barangkali strategi saya itu gini aja, Mas. Kalau saya strategi saya, Mas, gedor terus sampai dibukain pintu kalau saya karena tapi di sisi yang lain adalah mohon maaf Bro, tapi di sisi yang lain adalah saya itu jadi punya harapan ketika kemudian saya ketemu dengan anak-anak muda di dalam pemerintahan maupun luar pemerintahan di yang dalam masih pemerintahan juga? Ya ada. Okay. Mas, di pemerintahan itu Mas ya, saya ketemu sejumlah dan tidak 1-2 sejumlah ASN yang masih bekerja lurus, bekerja benar, dan kadang-kadang ngobrol dengan saya bertanya, ini kalau saya melakukan hal yang benar ini membantu pemerintahan ini atau merugikan rakyat ya? Pertanyaan seperti itu menurut saya pertanyaan mendalam ya Mas ya. Dan saya melihat ada banyak upaya Pak Mas. Jadi ada ASN-ASN, anak-anak muda yang bekerja lurus, bekerja benar, tidak di bawah media, kerjanya juga tidak masuk ke dalam laporan kinerja itu, tapi bekerja benar. Dan tahu apa yang terjadi? Sampai bisa kebayang nggak Mas? Bayangkan anak-anak muda yang kritis di birokrasi, anak pinter ya, anak-anak pinter lulusan kampus-kampus besar di Indonesia, dan tahu bahwa tata kelola tadi misalnya MPG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat salah, dan dia bekerja di situ. Yang saya khawatirkan sebenarnya Mas adalah anak-anak muda ini mulai kehilangan kepercayaan pada negara, pada pemerintahan, dan kemudian mereka keluar. Tapi ketika saya ketemu mereka itu mencoba resisten Mas. Mereka punya kelompok-kelompoknya, di jaringan-jaringan. Karena itu saya juga ikut terlibat saja, saya temani saja. Masing-masing punya aura positif kayak gitu. Yang orang positif. Dan mereka mengatakan begini, nanti ini juga ada akhirnya kok Pak. Nanti ketika ini sudah ganti pemerintahan, ini mesti diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Ini anak muda loh Mas yang mikir sudah gitu. pesta selesai tadi. Sudah pesta selesai tadi. Kedua, di luar pemerintahan. Banyak kan? Tentu ada banyak buzzer yang nggak mutu, tapi influencer yang bermutu juga banyak. Dan ketika mereka bertarung, bagi saya, so be it. Tetapi setidaknya anak-anak yang punya rasa cinta pada negara ini memperjuangkan justru dengan cara mengkritik, menurut saya, itu perlu diberi ruang. Nah karena itu, kalau saya Mas, saya sendiri misalnya, saya ngajak teman-teman akademisi, teman-teman aktivis, ngedor terus. Harapannya adalah suatu saat akan ada yang mendengarkan. Ini cerita sedikit ya Mas. Iya. Saya itu beberapa edisi, beberapa tulisan saya terakhir yang terbit itu, setiap kali setelah terbit, pasti ada saja yang komentar. Nah itu, saya mau nanya itu tuh. Saya terakhir ini mau nanya, Mas tulisan Anda kemarin ada yang nunggu Anda nggak kira-kira gitu? Oke, mau nggak lanjut? Itu, Prof, dari, kalau saya lihat pola, itu dari Januari 2024. Oh udah. Jadi jadi sepanjang 2 tahun full 2024, 2025, setiap tulisan saya itu ada aja lah, entah pejabat yang telepon lah, misalnya menteri, gitu. Jangan nyebut nama. Tapi ada menteri menelpon, mantan menteri menelpon, staf khusus menelpon dan mengatakan ada yang komentarnya baik dan mengatakan membenarkan yang ditulis itu benar Mas, tapi mbok ya jangan nulisnya seterbuka itu ya. Ada kayak gitu. Atau yang mengatakan Mas kok segitunya sih Mas mengkritik pemerintah. Ada yang mengatakan juga Mas nulis kayak gitu jangan jadi intelektual murahan gitu ya. Karena ada media yang memotretkan saya yang dianggap media murahan. Padahal media-media tempat yang tulis hebat-hebat semua. Ya itu kan ada yang itu ya. Yang saya mau bilang begini Mas,
artinya itu kan didengarkan, itu dibaca. Yeah. Jadi saya bilang pada teman-teman saya, Prof, tulis saja nulis, terus nulis, diberitahu. Ada yang mengingatkan dengan cara menulis, ada yang mengingatkan bikin podcast seperti ini, ada yang mengingatkan dengan jalan di sosial media. Menurut saya semua cara, Mas. Ini bukan isi strategi kalau saya. Ini ya cara saya saja untuk bertahan di tengah pemerintahan dengan tata kelola seperti ini. Yang satu sisi kok mau ninggalin meja kotor ini. Kita mau mencegah, tapi mau menyampaikan masukan kok kebal. Ya sudah, terus saja sampai pada akhirnya akan ya kalau orang Jawa bilang kuat-kuatan ya. Kuat-kuatan. Tapi kalau saya Siapa dapat sedikit ya. Tetapi juga kaitannya dengan tujuan saya tadi adalah ini titik di mana kita perlu 2026 ini lebih waspada karena Prof. Mohon maaf ini saya bukan ahli politik Prof, tetapi saya melihat ketika ketidaknyamanan, keresahan atau rasa tidak adil tadi itu makin menyeruak. Tadi yang guru yang tidak diangkat kalah sama SPPG, mereka yang kemarin di PHK belum dapat pekerjaan dan lain-lain ini. Saya itu yang saya khawatirkan adalah jangan sampai itu saya tulis di dalam di Kompas. Jangan sampai itu kemudian pemerintah tidak bisa hadir kemudian yang terjadi gesekan-gesekan. Karena kalau gesekan itu terjadi dalam keadaan ekonomi seperti ini, sosial seperti ini, itu akan berat. Itu maksud saya. Pak Mahfud tadi lihat penjelasan Mas Yanuar, ada harapan berarti ya? Ada harapan untuk kita masih bisa tumbuh lebih baik. Ada harapan pertama dari secara sosiologis akan dengan sendirinya terjadi. Gitu ya, karena kemajuan masyarakat kita mungkin bukan karena dorongan negara, tetapi karena perkembangan dunia internasional yang mengglobal. Rakyat-rakyat kita sudah banyak cerdas. Jadi jangan dikira orang diem itu diem betul. Iya, benar. Seperti kita tuh banyak tahu apa yang terjadi di dalam, justru dari orang dalam. Tapi kan menikung mereka. Saya potong sedikit Pak, nanti Pak Mahfud. Di tulisan Mas Yanuar itu menjelaskan bagaimana para teknokrat itu menyampaikan kekhawatiran segala macam. Artinya interaksi dari orang dalam itu lancar juga ke teman-teman yang selalu bicara di luar. Kalau saya ketemu mereka yang bilang, Bapak terus Pak. Hanya Bapak yang bisa menyuarakan gini. Gitu ya, Pak? Kami tidak bisa Pak begitu. Bapak yang berani bersuara gitu. Gitu di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian, di pemerintahan sama. Jadi mereka resah juga di dalam. Dan kalau keresahan ini nanti bertemu, akumulasinya itu bahaya kalau tidak ini kan. Dan itu yang biasanya menyebabkan terjadinya operasi sesar. Operasi sesar itu penggantian secara paksa. Seperti orang melahirkan dikeluarkan bukan dari jalan yang normal tapi dibedah dari sini, itu bahaya. Oleh sebab itu keterbukaan itu menjadi sangat penting. Saya malah mendengar baru kemarin sore ya, kita diskusi ada orang sekarang tuh betapa banyak orang lulus S3 itu sulit cari kerja. Padahal lulus S3? Lulus S3 dari luar negeri, dalam negeri kan. Mungkin dari sekolah yang baik juga Pak ya? Yang baik-baik juga. Kalau di Indonesia apa gunanya saya lulus? Bahkan ada yang kemarin itu cerita ya, seorang profesor yang ketemu kita itu, anaknya mau lulus sekolah sudah mau selesai S3. Kapan kamu menyelesaikan? Ayo dong Pak. Terus kalau selesai saya mau kerja apa? Padahal udah mau selesai S3. Iya, situasinya kayak gitu. Nah yang begini nih kita semua dengar, rakyat dengar. Betul. Jadi terkadang orang banyak yang pura-pura tidak tahu bahwa itu padahal itu fakta. Tapi begini saya kira, harapannya apa? Harapannya itu kita ini negara demokrasi konstitusional. Demokrasi itu meniscayakan selalu terjadinya sirkulasi kekuasaan. Kalau yang lama masih bertahan, ketika bertahan pun dia akan kemasukan unsur-unsur baru. Iya, Pak. Tidak akan tetap seperti ini. Oleh sebab itu hati-hati menjaga meja pesta ini ya. Meja pesta ini harus hati-hati mengatakannya bagian sehingga sudah selesai semuanya enak gitu. Yang akan melanjutkan pesta juga tidak terlalu direpotkan oleh hal-hal apalagi kalau mejanya udah hancur kan. Gitu lah Mas Rizal. Saya sekarang Mas Yanuar ini masuk ke bagian akhir nih. Mas Yanuar memberikan kata kalau ada yang bisa menggambarkan semuanya, katanya itu adalah waspadalah pada tahun 2026 ini. Kita waspada dalam hal apa saja menurut Mas Wanda yang perlu kita share kepada publik? Ada beberapa Mas. Menurut saya tentang apa dan siapa gitu ya. Pertama yang paling umum adalah pada masyarakat luas ini. Karena ini berkaitan dengan ekonomi, Prof. Yang menurut saya
akan mulai berat itu Iya. barangkali di tahun ini, bukan hanya dari hitung-hitungan APBN tapi Kondisinya juga tidak sedang baik-baik saja lah ya, baik-baik dalam saja. maupun luar negeri ya. Saya kira nggak perlu diulangi, tapi Iya. semua ekonom sudah mengatakan itu. Jadi rumah tangga semacam itu mengkonsumsi yang benar gitu, Prof. Kita sendiri dari masing-masing orang gitu ya, tidak tergoda untuk konsumtif gitu ya, kira-kira. Apalagi sampai ngutang ojol, apa namanya? Kok ojol apa pinjol? Itu masih- Pinjol. pinjol ya, itu. Tapi yang kedua masih dalam masyarakat adalah masyarakat sipil. Menurut saya masyarakat sipil perlu didukung untuk terus, dan masyarakat sipil sendiri perlu mendorong dirinya, Prof, untuk terus berani menyuarakan apa yang terkait dengan hidup banyak orang. Iya. Jadi bukan hanya soal MBG, bukan hanya soal itu Koperasi Merah Putih misalnya, tetapi misalnya ketidakadilan. Bagaimana sekarang layanan-layanan publik itu kualitasnya masih bagus nggak? Baru saja saya mendengar ada teman saya seorang wartawan di media yang lumayan terkenal di Indonesia setengah mati mengurus tanah sertifikat gitu ya. Yang dulu zaman Pak Jokowi dulu periode pertama kan ada program waktu, itu. ada program dan ada waktu standar. Kalau kamu sekian hari belum keluar sertifikatmu, kamu boleh komplain. Nah, saya khawatir begini. Program prioritasnya jalan, tetapi layanan publik yang umum gimana? Bagaimana kesehatan? Bagaimana pendidikan? Nah, masyarakat sipil ini perlu terus mengawasi itu, Mas. Itu sisi ekonomi, dan siapanya adalah masyarakat sipil. Gunakan media seluas-luasnya sehingga pemerintah mau mendengar meskipun terpaksa gitu ya. Oh, Aceh belum beres, Sumatera Utara belum beres, MBG sini nggak beres, koperasi di sana bikin konflik, puskesmas di sini nggak apa-apa, disuarakan. Kok nyinyir? Lah memang tugas kita warga negara, Mas. Iya. Memang kita mesti menyampaikan itu, satu. Yang kedua, saya mau mengajak teman-teman saya ini, masa sama akademisi gitu. Teruslah bersuara. Meskipun akademisi kemarin dianggap nyinyir ya, Prof, dan dikumpulkan di istana juga katanya taklimat, tapi yang saya dengar malah justru satu arah dari Bapak Presiden gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah jangan sampai akademisi ini hidup nyaman saja di belakang tembok kampus. Intelektual lah, para intelektual lah ya. Kalau Gramsci itu kan ada dua jenis intelektual, tradisional dan organik. Jangan jadi intelektual tradisional lah, jangan. Jadilah intelektual organik gitu, terlibat gitu ya dalam masyarakatnya itu. Yang ketiga untuk teman-teman teman-teman di bisnis itu ya. Bisnis mungkin akan agak berat ini tahun ini. Karena dari penerimaan 2025 dan diduga oleh banyak ekonom termasuk sampai dengan tahun ini 2026. Kemarin itu kan Prof, PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPh badan itu rendah sekali dalam penerimaan negara, yang juga nggak nyampe 80%. Artinya apa? 78, sekian persen. 78,7%. Artinya apa? Ekonomi belum pulih, transaksi belum berjalan, kelompok-kelompok usaha belum sepenuhnya jalan. Mungkin kelompok-kelompok usaha yang dekat dengan aktivitas pemerintah mungkin akan lebih cepat, tapi yang lain tidak. Pajak mungkin akan, tapi kemudian nilai tukar dan lain-lain. Belum lagi ancaman defisit. Belum lagi ancaman dan macam-macam. Maksud saya kelompok usaha perlu memperhatikan itu, tapi juga jangan hanya ketakutan dikejar pajak, tapi malah melupakan pekerja rantai pasok lokal itu, Mas. Itu yang menurut saya penting. Lalu teman-teman di pemerintahan yang perlu diwaspadai adalah tadi yang Prof sampaikan tadi, tekanan politik itu bisa sampai personal. Ini misalnya saya seorang direktur eselon 2 itu ya, atau kasubdit eselon 3 gitu ya. Deputinya, menterinya dari partai gitu. Tekanan politik itu sampai, kalau saya nggak mengerjakan, ini kalau nggak karir saya dimatikan atau saya nggak kemana-mana kan. Tapi keluarganya juga. Tapi dalam keadaan seperti itu saya tetap mau mengajak, ayo bertahan gitu, Mas ya. Dan yang perlu diwaspadai adalah tekanan politik itu mungkin akan makin kencang di tahun 2026 ini. Tapi sebagai birokrat, permintaan atau saran saya adalah ayo duduk bareng, cari teman gitu ya. Jadi jangan menderita sendirian. Dan terakhir untuk media, teman-temannya Mas Rizal dan teman-temannya adalah media jangan jadi corong kuasa. Udah. Media mesti berani bilang yang benar, gitu, Mas. Suara publik lah ya. Suara publik. Ya. Gitu. Pak Mahfud, bagaimana sih menjadi warga negara dengan warga negara yang merdeka secara konstitusi, kita bisa bertahan dengan cara yang baik? Apa yang bisa kita lakukan? Ya kedua pihak dong. Pemerintah sebagai representasi yang sudah dipilih rakyat juga harus terbuka. Harus sadar bahwa pada setiap orang itu pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Sehingga jangan merasa benar sendiri. Tetapi betul tadi dua hal tuh, masalah masyarakat sipil ya.
dulu negaranya melakukan reformasi dan maju beberapa tahun pertama ya, sampai 2-3 periode itu kan bagus lah reformasi kita, polisinya hebat, ini hebat, itu kan masyarakat sipil. Oleh sebab itu pemerintahan yang sekarang itu juga lahir karena dulu ada masyarakat sipil yang mau mengubah ini. Oleh sebab itu harus bekerja sama dengan masyarakat sipil. Saya prihatin seperti kata Pak Yanuar tadi, masyarakat sipil sekarang ini posisinya lemah gitu. Bahkan banyak yang melompat menjadi masyarakat negara, ya kan? Nah, ini masyarakat negara, masyarakat sipil itu hadapannya agar berjalan bagus negara ini, masyarakat negara ini bagi oleh para pejabat itu diimbangi oleh masyarakat sipil yang bekerja di masyarakat, yang semuanya itu harus dijamin oleh negara. Lalu yang kedua itu tadi nyebut soal masalah sertifikat tanah, meskipun agak menyimpang sedikit. Ini mafia tanah ini luar biasa sekarang, luar biasa. Saya baru kedatangan teman sesama menteri di kabinet. Dia punya tanah tiba-tiba diduduki orang gitu aja. Saya sudah lapor ke BPN loh. Saya nggak pernah jual kok sertifikat. Wah, ke pengadilan aja. Di pengadilan saya sudah menang karena memang sudah menang gitu. Disuruh eksekusi, digugat lagi oleh orang lain gitu. Padahal sesudah ada perintah eksekusi, minta biaya lagi yang tidak masuk akal gitu. Ya, yang banyak tuh sekarang orang tanahnya itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada 2, lalu BPN-nya nyuruh ke pengadilan gitu. Sehingga kemarin saya usul tuh, besok tuh kalau ada urusan tanah, kalau double sertifikat tidak usah ke pengadilan, tidak usah ke polisi, langsung BPN-nya yang memutuskan. Ya gitu. BPN yang memutuskan. Iya, kalau kriminal, penyerobotan batas apa itu gitu ya. Pemalsuan misalnya baru ke polisi, tapi sebelum ke polisi itu kan jelaskan dulu yang mana nih yang benar kan gitu kan, itu cukup di BPN. Sekarang dilempar Mas ke pengadilan, suruh polisi pengadilan, di pengadilan yang benar salah dan sebagainya. Nah akhirnya saya tadi gini, kita harus tetap bersuara sebagai bentuk tanggung jawab kita. Moral akademis kita itu mengajarkan begini, Anda boleh salah dalam berbicara mungkin karena salah data, tetapi Anda tidak boleh berbohong. Katakan kebenaran itu meskipun pahit. Kalau dalam bahasa agamanya itu kulil haq walau kana marra, katakan yang benar itu meskipun pahit, meskipun kamu menerima akibat. Bahkan ada hadis itu afdalul jihad qaulu haqqin inda imamin jair. Sebaik-baik perjuangan jihad adalah kamu berbicara benar di depan penguasa yang salah. Wah, luar biasa. Itu pesan luar biasa buat semua orang itu. Ya, itu aja lah. Oke. Kalau gitu cukup, Pak. Terima kasih. Sebelum saya ke Pak Mahfud mengingatkan ini semua Anda menyaksikan tadi. Pesannya satu, mari terus bersuara, dan kata Mas Yanuar, tapi tetap waspada ya, menjadi warga yang cerdas, warga merdeka dengan menjaga nalar kritis. Silakan Pak Mahfud. Pemirsa, sekian terus terang edisi minggu ini saya bersama Pak Yanuar Nugroho. Sampai ketemu dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual pekan berikutnya. Tantangan ke depan tidak ringan. Tahun 2026, kata Pak Yanuar dan kata para ahli lah, akan menjadi ujian bagi perekonomian kita, bagi politik, hukum, dan daya tahan demokrasi kita. Kalau kita gagal di tahun kedua, nanti tahun ketiga itu sudah sibuk politik. Pendaftaran pemilu tahun 2027. Oleh karena itu, mari kita terus jaga nalar sehat kita, keberanian bersikap, dan komitmen pada konstitusi, karena kita tidak akan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.